Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat pagi. Kiranya pagi ini kita semua dalam keadaan sukacita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia. Dialah yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Biarlah kita mengawali setiap hari-hari kita di dalam Dia. Sebab Tuhan Allah kita layak kita tinggikan.
di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau lah yang maha mulia, Engkau lah yang maha kudus. Kami agungkan Engkau ya Bapa, karena memang Engkau layak menerima pujian, penyembahan, pengagungan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu hari ini. Berbicaralah kepada kami semua melalui setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga memakai kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membuka kitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai dengan 27. 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai dengan 27. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membaca bagian ini. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah Injil yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadaku. Karena itu tidak perlu kamu dihajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan bagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara, pagi ini kita berbicara secara prinsip tentang bersikaplah seperti sumber kita, dan bagian ini berbicara bagaimana kita dapat menerima apapun yang kita minta. Menerima apapun yang kita minta. Saudara, memang ketika kita berbicara mintalah apapun yang kita mintalah apapun ya, Anda dapat menerima apapun yang Anda minta, kita akan berbicara ya tentang apa yang Anda minta. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita membaca umpamanya di dalam Yohanes 7 ayat 8 itu dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini belah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dapat dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, dikatakan di sana ketika kita ada di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya. Nah, sebenarnya nada yang sama tentang kepastian kepemilikan itu juga kita bisa membaca dalam Markus 11:24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang ini, berarti berbicara tentang iman kita dan juga dasar pijakan kita. Kita berbicara tentang kebenaran ini, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kebenaran, fakta kita. Apa yang semestinya saya dan saudara bisa, apa yang semestinya saya dan saudara dapat lakukan. Nah, saudara, ketika kita berbicara kebenaran ini, sudah perhatikan baik di sana bahwa sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya. Tetap ada. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengurapannya juga itu benar, tidak dusta, dan bagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, saudara, kuncinya adalah bukan mintalah, tetapi kuncinya adalah tinggal di dalam dia. Sudah bayangkan kalau kita tinggal di dalam Allah, Allah di dalam diri kita, berarti apa yang saya pikirkan, apa yang saya saudara renungkan itu semua dari Tuhan Allah. Ya kan? Jadi makanya ketika kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, yang sangat ditentangkan adalah bagaimana kita tetap hidup di dalam Tuhan, senantiasa tinggal di dalam Dia. Saudara, ketika tinggal di dalam Dialah, maka Dia di dalam kita. Maka setiap apa yang kita hendak lakukan menyangkut, umpamanya setiap doa-doa kita, menyangkut buat setiap permohonan-permohonan kita, Tuhan katakan apa? Kamu akan menerimanya. Ya, kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, apa yang kita ingin belajar dari sini, bagaimana kita, saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, memiliki sikap harus sama dengan sumber kita, yaitu Tuhan Allah, dan bagaimana kita dapat menerima apa yang kita minta dan doakan. Apa tadi? Tinggal di dalam Dia. Saudara, seringkali kita dalam mengikut Tuhan ini mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri dalam mengikut Tuhan. Maka saudara, sebagaimana murid-murid dahulu merasa kelelahan, ya kita pun lelah. Dan seringkali apa? Jatuh bangun. Padahal yang Tuhan ingin adalah apa dikatakan tadi? Yang Tuhan inginkan dari kita. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Dia. Berarti apa? Terkoneksi dengan Tuhan Allah. Koneksivitas kita, kebersamaan kita, itu di dalam Tuhan, itu akan menolong kita untuk kita bisa lebih maksimal di dalam Tuhan. Sudah, mari kita satukan hati kita, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, supaya kita boleh bersama-sama untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersyukur Tuhan boleh sungguh menolong kita. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, bersama dengan kepadamu. Tuhan, Kaulah perlindungan
sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah perlindunganku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku sembah Tuhan, kami rindu Kau layakkan kami Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Kami sembah, ku tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk kami boleh sungguh hidup tinggal di dalam Engkau. Ampuni kami lebih sering kami mengandalkan diri sendiri. Ampuni kami karena kami lebih sering mengandalkan hitung-hitungan kami sendiri dalam mengikut Engkau. Tuhan, sehingga kami tidak merasakan dampaknya, kami berbuah, kami berlipat ganda. Dan terima kasih untuk kebenaran firman yang hari ini kami boleh renungkan bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh sungguh tinggal di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami untuk kami tinggal di dalam Engkau. Kami boleh sungguh berbuat banyak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, kami pagi ini berdoa bersama-sama supaya kami boleh sungguh-sungguh senantiasa juga boleh memperoleh Tuhan kepekaan daripada Engkau Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami mengerti akan setiap kehendak-Mu, kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami setiap pribadi. Kau juga berdoa Tuhan, berikan kepada kami setiap pribadi juga beban untuk boleh berbagi terhadap satu dengan yang lain. Dalam situasi-situasi krisis ini Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap Tuhan, untuk tindakan atau karya-karya kasih yang hendak dilakukan Tuhan, Engkau juga yang menolong. Supaya melalui pelayanan kasih ini, orang bisa boleh mendengar, melihat untuk setiap kehidupan Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Untuk kami Tuhan berikan kepada kami beban untuk boleh berbagi.
dengan orang-orang yang mengalami kesulitan kehidupan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan diakonia yang ada di gereja-gereja, di lembaga, maupun dimanapun yang ada. Tuhan, Engkau juga yang menolong, Tuhan, Engkau yang memimpin untuk mereka boleh sungguh-sungguh, Tuhan, ketika pelayanan kasih dilakukan, banyak orang menerima pelayanan kasih itu boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami rindu Tuhan, pelayanan kasih yang kami lakukan bukan sekedar pelayanan kasih, tapi pelayanan yang boleh sungguh di dalamnya boleh mengenal Tuhan. Engkau pimpinlah kami Tuhan setiap pribadi. Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan, kami mohon penyertaanmu. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan terhadap gelandangan, fakir miskin, orang-orang yang yatim piatu, dimanapun berada Tuhan, Kau juga yang memberkati. Kau yang memampukan Tuhan mereka, Tuhan Kau tolong ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang juga memberkati buat setiap Tuhan, pelayanan-pelayanan diakonia terhadap mungkin di panti-panti asuhan, termasuk juga Tuhan pelayanan yang diakonia yang lain, Tuhan Kau juga yang menolong, yang memberkati. Berkatilah Tuhan buat setiap pelayanan diakonia, agar pelayanan diakonia bukan sekedar pelayanan, tapi pelayanan yang sungguh memperhatikan, mempedulikan setiap kehidupan jemaat. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan beri kepada kami semuanya, oh Tuhan, hati yang boleh sungguh terus mau terlibat dalam pelayanan diakonia ini. Kau juga berdoa untuk pelayanan yang diadakan di lembaga permasyarakatan. Tuhan juga pakai agar pelayanan ini juga boleh sungguh berguna. Pelayanan ini boleh sungguh membawa orang-orang boleh mengenal Tuhan. Tuhan berkatilah, Tuhan urapilah mereka di sana. Karena mereka di sana juga Tuhan, supaya ketika mereka kembali mereka boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kami semuanya. Berkati Tuhan, sertailah kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Semua ke dalam tangan Tuhan, Kau juga yang menolong, yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ingat selalu tinggal di dalam Tuhan. Itulah yang menjadikan kita terus bisa berakar, bertumbuh, dan berlipat ganda. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.